what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come Tangan untuk kita semua. Luar biasa, malam ini kita ditemani oleh DJ Galau. Bukan DJ Galau, DJ Ance. Dan pastinya kita masih di Teknovasi, Take to the Future. Dan kita sudah kedatangan teman-teman Petra. Tepuk tangan buat Petra. Luar biasa. Hari jam ke depan kita akan ngebahas soal yang namanya science, technology, and also innovation. Pastinya didukung juga oleh Data Utama dan saya Arthur di sini. Dan kita akan ngebahas 3 unsur yang luar biasa itu. Yang namanya science, terus ada technology, dan juga innovation. Dan teman-teman Petra di sini juga datang, mereka akan memberitahu mereka penemuan-penemuan baru seperti apa, tapi kita akan ngebahas soal sains sendiri. Dan kalau kita ngebahas soal sains, berarti saatnya kita mengundang sang pakar teknovasi juga, yaitu Bapak Wawan. Saya undang Bapak Wawan untuk datang ke panggung, tepuk tangannya dong. Yes, luar biasa. Gimana, Bos? Baik. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Dan kebetulan hari ini tanggal 7 ya, Januari ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk keluarga saya, anak dan istri saya di Rusia. Karena di Rusia tanggal 7. Oh, di Rusia itu tanggal 7 baru mereka merayakan yang namanya Natal. Merry Christmas-nya tanggal 7. Iya, kalau saya sih nggak pernah ngerayain, masalahnya nggak ada keluarga mas saya. Saya lagi nyari keluarga. Siapa yang mau daftar, silakan daftar ke sini ya. Oke, yang jelas kita akan ngebahasain. Monggo Pak Wawan, kita duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai. DJ, main lagunya yang enak DJ ya. Yes, jangan galau-galau malam ini ya. Kita ngomongin soal sains nih Pak Wawan. Kalau ngomong soal sains, saya tadi sempat buka di Wikipedia. Ya. Science itu knowledge. Dia bilang seperti itu. Jadi semua orang everything about logic dan juga everything about nature of the world itu juga berhubungan dengan sains. Nah, kalau Pak Wawan sendiri sebagai pakar dan pengamat teknovasi, menurut Pak Wawan itu apa sih sains itu? Saya sambil berdiri ya. Boleh. Sains sebagian orang menganggap itu knowledge ya. Sesuatu yang kita pelajari. Tapi sebenarnya sains ini adalah hasil inovasi atau kreasi manusia. Jadi seperti Einstein, dia bukan orang yang mempelajari, dia membuat sesuatu fisika yang baru dan kita mempelajari. Jadi sains ini mestinya adalah hasil inovasi dari ilmu-ilmu yang lama. Zaman dulu fisika itu tahunya Newton. Setelah ada Einstein itu menciptakan fisika baru. Jadi dia create. Dia tidak mempelajari, but create new fisika. Nah, ini sains yang benar itu sebenarnya adalah create knowledge. Nah, kita selama ini hampir terjebak bahwa kita hanya learning. Tapi orang-orang jenius selalu create, dan kita yang learning pemikiran mereka. Kalau kita akan menjadikan sains sebagai knowledge, ketinggalan terus. Mereka create baru terus. Setelah Einstein ada Feynman, quantum mechanics. Nah, kita mempelajari Einstein, mempelajari Feynman, nanti mereka create lagi, kita pelajari mereka lagi. Kita follower terus. Kapan kita mau create science? Mungkin kita create-nya bukan sains Pak, kita create ini bahasa-bahasa gaul, bahasa alay. Iya, alay, betul. Cemumut kakak, cemumut itu kreasi baru tuh dari alay-alay. Betul? DJ Galau. Oke. Dan itu pastinya berhubungan juga sama teknologi Pak ya. Iya. Jadi dari sains itu mempermudah manusia, dan yang sesuatu yang bisa mempermudah manusia itu disebut teknologi. Betul Pak ya? Betul. Jadi gini, abad 19 itu adalah abad sains. Tapi teknologi itu muncul setelah ada sains. Tanpa ada sains itu tidak mungkin ada teknologi. Sains itu mempelajari fenomena alam secara natural. Setelah tahu, maka itu direkayasa menjadi teknologi. Contohnya begini, Richard Feynman ini tokoh yang sangat terkenal, dan ini sebenarnya jenius yang ditutupi karena mempunyai karakter agak ini ya. Dia sering ke Red District, jadi mungkin nggak dimunculkan karena dia jenius tapi agak-agak nyeleneh. Iya, agak nyeleneh. Jadi Feynman ini adalah tokoh di balik nanoteknologi. Dia waktu itu bilang, dia tokoh kuantum mekanik, tokoh atom. Lalu dia bilang, bagaimana kalau atom-atom ini kita yang merubah dan rekayasa, akan apa jadinya? Jadinya komputer, gadget, dan apa yang kita kenal sekarang. Sampai dia menantang kefisikawan. Seberapa kecil Anda bisa membuat mesin? Jadi nanoteknologi itu adalah salah satu dari sabdanya Richard Feynman. Oke. Itu. Kayak di film-film Pak ya, kita terakhir kalau ngomongin nanoteknologi itu mungkin ada pemirsa di rumah yang tahu filmnya G.I. Joe, ya itu tuh.
Nanoteknologi Pak Iya, ya. iya. Dan kalau kita ngomongin soal teknologi, ngomongin soal science, which is we're talking about innovation. Iya. Dari zaman dulu, dari zaman Einstein sampai zaman sekarang, nama inovasi kan udah banyak banget nih Pak. Iya. Kalau zaman sekarang ini buat generasi muda, apalagi orang anak-anak bangsa Indonesia, menurut Pak Wawan sendiri, inovasi sendiri akan mudahkah atau akan susah nih? Karena kan udah banyak banget orang-orang dan semua orang kepengen inovasi juga. Semakin banyak orang inovasi, itu sebenarnya kita semakin kreatif. 3 orang kreatif, 3 orang tukar ide dengan 10 orang tukar ide itu beda. Jadi semakin banyak orang punya ide-ide baru. Sebenarnya gini, kreativitas itu adalah si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong, dan kita mix. Jadi semakin banyak orang mengeluarkan ide-ide yang Berbeda-beda, itu semakin membuat kita semakin mempunyai banyak varian. Tapi kalau semakin orang itu semakin tidak mengeluarkan ide, ya kita semakin stuck. Jadi saya terus terang mengagumi Amerika, karena di sana hampir semua orang itu kreatif. Kita kalau di antara orang kreatif, kita akan ikut. Dan di sana banyak sekali orang kreatif, dan kita bisa mendapat ide dari banyak orang di Amerika. Mungkin kalau saya juga bisa menekankan kalau orang Indonesia sendiri juga pasti banyak juga yang kreatif-kreatif. Mungkin salah satunya yang bisa saya ambil contoh, salah satu illustrator yang diambil di DreamWorks atau di Pixar yang akhirnya membuat filmnya Tintin. Ya kan, di Adventure of Tintin itu orang Indonesia salah satunya. Mungkin karena di Indonesia sendiri kurang apresiasinya, kurang wadahnya, dan juga mungkin saya bisa bilang kurang tempat berkumpulnya Pak. Di Amerika ada Silicon Valley, semua berkumpul orang-orang pintar dan orang-orang inovasi. Mereka tiap hari ngobrol, makin berkreasi. Di sini kumpulnya di Taman Bungkul Pak, repot, buang-buang duit ya. Tapi yang jelas pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita pasti di Teknovasi bersama dengan Pak Wawan, dan kita ngobrol soal teknologi, science, and also innovation. Tetap di kita di Teknovasi, take you to the future. Boy, ini nih biar tambah keren. Gini aja udah keren kok, biar tambah pede. Ngapain? Intinya apa? Tuh kan, dipakai kan? Makanya lemot. Selalu berkumpul dengan para petani, yang pada akhirnya saya juga bermimpi ingin menjadi seorang petani. Aktivitasnya Pak? Melayani masyarakat di rumah sakit. Apa namanya Pak? Ini namanya ruang udara bertekanan tinggi. Kalau yang ini monoplis namanya. Ada cerita di balik kehidupan dan ada titik menuju perubahan. Kita pengen tahu komentar viewers tentang kamar mandi yang ada di sekolah. Tes vokal gitu, nyanyi sendiri di kamar mandi. Kalau lagi galau, ke kamar mandi nangis. Sidak gitu pada kamar mandi. Alasan viewers, kenapa kok sering terlambat untuk masuk sekolah? Pokoknya telat tidur, bersihkan lapangan. Selama setengah jam ke depan tentunya di A to Z. Take it easy. Mana duduk, relax. Saya akan mengajak kalian semua untuk merasakan pikiran kalian semua di sini semuanya. Di sini jangan kemana-mana, tetap di
think they're good, and I think they're going to get a lot better. Pertama kali membawa tim dari Indonesia dan bertanding di lapangan ini. Jadi rasanya ini sejarah buat Indonesia, ini sejarah buat kita, dan moga-moga ini akan terulang setiap tahun dan ini akan membuka jalan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Koncoplek ini adalah sebagian yang ditemukan di dalam penggalian. Kita menemukan handphone zaman Belanda. Ya. Cin, tetes, cucong dulu ya Mbak. Mas Eko pernah ngelanggar? Pernah ya? Apalagi saya? Ada. Oh ada. Boleh ke atas sini? Pamit dulu Pak Dono. Bisa. Pak Kasino mana? Pak Dono, Kasino ini. I think they're good, and I think they're going to get a lot better. Pertama kali membawa tim dari Indonesia dan bertanding di lapangan ini. Jadi rasanya ini sejarah buat Indonesia, ini sejarah buat kita, dan moga-moga ini akan terulang setiap tahun dan ini akan membuka jalan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Makannya ini juga di daun. Ini ada lentuk. Langsung saja kita mau menikmati yang namanya air biru atau banyu biru. Pagi di Thailand adalah Gudrun. Kenapa dikatakan desa Sangkal Putung? Masih banyak tempat-tempat seru lainnya yang bakalan kita datengin, cause we are City Guide, your futuristic guide. Misi, Bapak, selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Sore aja deh, nyebrang sembarangan ya Pak ya. Tos dulu Pak, saya juga. Sendirian. Sian amat sendirian, truk aja gandengan. Masa Bapak sendirian? Tetap di bus Bincang untuk Semua. Thank you for staying with us because we are still on Teknovasi, Take to the Future. Woo, tepuk tangan dong buat kita-kita yang masih ada di sini dan kita masih membahas soal teknologi, inovasi dan juga pasti yang namanya science. Dan saya di sebelah saya sudah ada Pak Wawan dan teman-teman dari Petra. Tapi teman-teman Petra di sini ada satu orang yang mungkin saya bisa banggakan di Indonesia karena dia sudah menciptakan sebuah aplikasi yang berbasis adalah basis Android. Dan dia tadi sempat dengar ada panoramic map. Jadi ilustrasinya kalau saya bisa cerita, jadi kita pura-pura ilustrasikan kita satu titik semua di perempatan mana, terus kita bisa lihat kurang lebih 360 derajatnya. Kalau saya ngeliat atas, ngeliat bawah itu seperti apa. Jadi kalau mau ke suatu tempat nggak usah bingung-bingung, kurang lebih seperti apa gambarannya. Kita tepuk tangan untuk Christopher, betul? Tepuk tangan untuk Christopher, sini. Ini teman dari Petra, sok dipegang mic-nya. Duduk aja, duduk di kursi panas. Ya, pertanyaan pertama. Oh, bukan, ini bukan kuis. Coba kenalan dulu, Christopher, semester berapa, jurusannya apa, penjurusannya apa? Nama saya Christopher dari Universitas Kristen Petra. Saya sekarang semester 7, sudah menjalani tugas akhir. Tugas akhir yang saya buat ya panoramic tour. Panoramic tour ya. Ada hubungannya dengan Asterix Obelix? Oh, untung nggak ada. Coba, kalau kamu terangin sendiri panoramic map, panoramic tour yang dirimu buat ini seperti apakah itu? Jadi ini ya seperti peta biasa, tapi di beberapa titik bisa disentuh untuk menampilkan sebuah foto panoramik yang bentuknya spherical atau 360 derajat. Spherical itu ya. Spherical panorama. Dan ini kenapa kok tiba-tiba kayaknya pengen buat yang panoramic tour atau panoramic map? Latar belakangnya apa nih? Karena kamu nggak pernah traveling terus iri sama orang-orang atau gimana nih? Atau idenya dari mana? Nah, kira-kira. Sebenarnya ide ini dari rektor kami, rektor Universitas Kristen Petra, yaitu Profesor Roli Intan. Beliau punya ide, punya impian untuk membuat aplikasi ini untuk Petra gitu. Oke, coba mungkin pemirsa di rumah masih agak bingung, coba saya pegangin dulu. Coba bisa kamu tunjukin di smartphone
Anda Ditunjukin. Christopher, smartphone-nya Christopher. Ini udah lunas kan? Udah lunas, boleh. Berarti boleh ditunjukin kalau udah lunas. Kalian masih nyicil. Coba ditunjukin. Coba pelan-pelan dari opening aja, dari home. Dari home-nya mana? Home-nya. Nah, bisa di zoom sedikit kamera. Oke, kita lihat ini adalah hasil karya dari Christopher. Ini home-nya. Oh, ini mapnya petanya Petra ya. Ini kalau bisa dilihat, pemirsa di rumah ini Petra sendiri, terus dimasukin satu persatu. Satu gedung. Nah, ini satu gedung. Ada satu titik poin, di mana titik poin itu bisa kita lihat 360 view-nya ya. Jadi kita bisa lihat kiri, kanan, atas, coba pelan-pelan bisa kita lihat. Mungkin agak mengkilat ya, bisa. Kelihatan nggak? Kamera. Kurang apa nih? Kurang apa? Kurang turun sedikit. Nah, sudah kelihatan. Nah, kita bisa melihat 360. Ya kita lagi di tengah-tengah tamannya Petra ini. Terus kita bisa jalan. Tapi jalannya nggak secara virtual, kita langsung lompat ke satu titik. Dan di gedung itu juga kita bisa lihat secara 360 derajat. Ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, betul ya? Iya, betul. Wah, seperti itu. Tepuk tangan dong buat Christopher. Nah, kalau untuk pola kerjamu sendiri nih, bikinnya nih serumit apakah? Atau mungkin gampang tinggal copy paste dari Google. Berapa orang? Berapa lama ngerjainnya? Gimana? Untuk tugas akhir teknik informatika itu hanya dikerjakan satu orang. Per individu, oke. Terus lama pengerjaannya itu sekitar 4 bulan atau 1 semester. Gitu. Jadi mau kerjain 4 bulan tuh? Iya, 4 bulan. Kalau menurut Christopher sendiri, 4 bulan tuh maksimal atau seharusnya cuma 2 bulan aja bisa, sisanya 3 bulannya sambil dugem-dugem dulu, gimana gitu? Gimana menurut Christopher? Ya cukup lah. Cukup ya? Pas, ya. Cukup. Dan kalau aplikasinya Christopher sendiri nih sama mungkin aplikasi sebelumnya sudah pernah ada nih di luar negeri ataupun dimanapun. Bedanya apa sih? Kira-kira yang bisa membuat beda punya Christopher? Aplikasi yang sudah ada itu contohnya seperti Google Street View. Ya, Google Street View. Sebenarnya tidak terlalu beda sih ya. Kurang lebih sama lah gitu. Kurang lebih sama ya. Saya kasih poin ya. Boleh. Sebenarnya sama itu tidak jelek ya. Saya contohkan. Dulu yang namanya search engine itu Yahoo. Betul. Tapi tiba-tiba sekarang di take over sama Google. Jadi yang penting adalah Google ini meskipun tidak yang pertama, dia juga mencontek search engine, tapi dia tidak hanya mencontek, dia tidak begitu saja mencontek, tapi dia dikembangkan creativity dan juga semakin akurat. Jadi meniru itu tidak selalu salah, asal itu akhirnya didiferensiasi, dikembangkan untuk menjadi berbeda. Oke. Gitu. Dan jadi, kalau di Christopher sendiri kira-kira pengen apa nih? Kedepannya punya mimpi gak? Oh nanti yang akan saya beda banget sama Google apanya gitu? Mungkin dengan lihat gini kerasa ada angin, bisa kerasa anginnya gitu mungkin. Gimana? Menurut Christopher gimana? Sebenarnya nih rencananya akan dipublish di Google Play gitu. Wow, jadi orang-orang bisa virtualisasi. Saya kalau di Petra gimana gitu ya? Iya, gitu. Mungkin juga someday bisa kalau saya ide gila bener-bener live gitu. Jadi kanan kiri ada orang jalan-jalan lagi makan di kantin kelihatan, wah itu pacar saya lagi selingkuh gitu. Ya bisa begitu ya. Mungkin seperti itu. Di toilet. Wah jangan Pak, jangan di toilet nanti saya lagi. Nah, saya mau coba bertanya sama dosennya. Betul, ada dosen di sini ya? Oh, yang ini pasti dosennya nih ya. Oh, bukan. Monggo Pak, monggo silakan perkenalkan dulu Pak. Baik, nama saya Jandi Loik. Oke. Sebenarnya saya dosen di ilmu komunikasi. Kebetulan saya juga dipercaya kampus untuk menjadi kepala humas dari Petra. Sehingga saya pikir memang apa yang dikerjakan oleh teman-teman ini sesuai dengan apa yang menjadi misi dari UK Petra sendiri. Yaitu menjadi IT-based kampus. IT-based campus. Salah satu misinya adalah itu. Betul. Gitu ya. Nah kalau Bapak lihat sendiri nih teman-teman sudah bikin sains dan teknologi yang mereka lakukan sudah sejauh mana nih? Dari ide pertama adalah IT-based, udah kira-kira idenya kan udah beberapa lama lalu kan? Nah sampai sekarang ini mereka develop sudah sesuai target kah atau masih kurang atau mungkin sudah mencapai lebih dari target apa gimana Pak? Ya kalau bicara target memang itu lebih porsinya pada pihak rektorat yang bicara ya. Saya bicara sebagai sisi humas saja. Dan kalau saya melihat begini ya, ini anak-anak sekalian ini kan rekan-rekan mahasiswa ini masuk dalam kategori digital native ya. Di mana digital native ini mereka sangat apa ya, familiar sekali dengan teknologi digital. Nah,
resikonya adalah ya mereka akan sangat mudah untuk melakukan utak-atik dari teknologi digital ini. Sehingga salah satunya seperti dibuat Christopher, kemudian ada nanti Roy bikin dan teman-teman yang di film. Nah kalau ditanya sampai sejauh mana, memang pencapaian misi itu kan tidak bisa tuntas dalam satu kali periode gitu ya. Ini kan pekerjaan kontinu, akan terus-menerus dicapai. Harus terus dikembangkan secara creativity. Iya, seperti itu Pak. Jadi Targetnya berarti unlimited Pak ya? Unlimited, inovasi itu nggak pernah selesai, harusnya sampai mati itu. Wih, benar. Kalau bisa jangan mati ya, betul Pak ya. Nah, terus kalau dari Petra sendiri mewadahi mereka, memfasilitasi mereka ini kayak gimana sih? Apa mungkin setiap anak, oke, biar gampang buatnya, setiap anak dapat smartphone gitu. Amin ya, amin. Tuh anak-anaknya ngomong amin Pak. Gimana Pak? Oke, memang di Petra ini memang ada beberapa skema-skema gitu yang dipakai ya. Salah satunya memang yang dibuat oleh teman-teman Christopher dan ini, yaitu dalam konteks tugas akhir. Tugas akhir, lalu mereka akan dapat support full dari dosen pembimbingnya, fasilitas lab itu akan diberikan. Kemudian dari teman-teman yang seperti yang Nadia dan Pak D ini, mereka di dalam tugas mata kuliah. Jadi dosennya juga mendampingi mereka dan didampingi khusus untuk mereka diikutkan lomba. Jadi mereka ini menang lomba gitu Pak. Jadi lomba film nasional yang dibuat nanti mereka ceritakan di Indonesia mereka juara. Jadi itu difasilitasi juga. Jadi dibuat dalam kompetisi. Nah ada juga memang ada program-program pemerintah yang memang dia memberikan hibah kepada anak-anak muda yang kreatif-kreatif untuk ide inovasinya Pak. Gitu. Wow. Ya jadi ada program. Jadi untuk stimulus gitu Pak. Tepuk tangan dong buat kita sendiri dan juga buat Petra dong sudah memfasilitasi. Internal Petra juga punya satu program inovasi juga gitu Pak. Jadi kompetisi juga sesama mahasiswa. Jadi anak-anak diantarkan nama kompetisi di antar mahasiswa sendiri, terus di luar dari Petra juga ya Pak ya? Wes, tepuk tangan dong, kita sudah luar biasa. Tadi kalau ngomongin sedikit waktu kompetisi di luar, mereka juara Pak ya? Juara, ya. Wis, juara. Kita mungkin saya tambah sedikit ya. Di dalam inovasi memang seringkali ada lomba ya. Tapi saya harapkan bahwa lomba ini sebagai inovator, Anda tidak mencari ada menangnya atau uangnya. Tapi inovasi sebagai passion, karena Anda menikmati. Misalnya kalah pun asal itu Anda menikmati, itu oke, nggak perlu menang. Yang penting adalah menikmati proses inovasi. Sehingga dengan begitu puas, lalu mengimprove yang sudah ada. Misalnya saya sekarang membuat inovasi A, karena saya senang, lalu kemudian saya kembangkan ke B, ke C. Lomba itu memang di satu sisi ada baiknya, merangsang, tapi mungkin ada satu poin esensial bahwa inovasi harus dinikmati. Gitu. Jadi mungkin sekarang Anda tidak menang. Sebenarnya kunci orang sukses itu bukan di pintar, tapi tidak menyerah untuk terus berusaha. Pokoknya namanya inovasi harus dinikmati kayak rainbow cake gitulah pokoknya ya enak pokoknya. Kita akan kembali lagi pastinya yang kemana-mana bersama dengan teman-teman Petra juga Pak Wawan dan saya Arthur di Teknovasi Take to the Future. Energi baik. Bentuknya tergantung bagaimana kita meneruskannya. Dari hanya meminta, energi bisa diteruskan untuk ikhlas memaafkan. Dari cuma memperingati, energi bisa diteruskan untuk melanjutkan perjuangan. Dan saat menghadapi perubahan, energi gas bumi bisa diteruskan sebagai solusinya. Apapun bentuknya, energi baik akan selalu ada selama kita mau meneruskannya. Perusahaan Gas Negara meneruskan energi baik. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.
Oke, kita masih di Teknovasi Take to the Future. Woo! Masih bareng saya Arto dan DJ Galau kita malam hari ini, bukan DJ Ance. Ya, sudah cukup galau-galaunya. Kita ngebahas lagi yang namanya sains dan juga teknologi dan juga inovasi. Tadi Christopher sudah menunjukkan salah satu karya anak bangsa, yaitu panoramic tour atau panoramic map. Jadi kita terbang ke satu titik, terus kita bisa melihat satu sisi itu. Kalau kita 360, secara melihatnya 360 itu 360 derajat. Jadi bisa ke kiri, ke belakang, ke kanan, atas, bawah, serong, segala macam, jungkir balik, itu bisa. Tapi nanti akan ada inovasi-inovasi yang lainnya juga. Cuma kalau saya ngomong sebahas teknologi dan juga inovasi dan juga sains, ini ada salah satu istilah yang saya baru dengar adalah inovasi yang humanis, Pak. Nah, ini saya juga agak sedikit-sedikit bingung nih. Menurut Pak Wawan itu apa sih, Pak? Inovasi yang humanis. Oke, terus terang melihat perkembangan teknologi sekarang, saya sangat kecewa. Karena teknologi sekarang ini hampir mematikan satu rasa kemanusiaan. Coba lihat orang pakai BlackBerry yang jauh, yang apa namanya, yang dekat, makin jauh, yang itu ya, yang jauh jadi dekat ya. Dan orang semakin apatis. Beberapa orang saking sibuk ini ketabrak atau pakai ini ketabrak, itu sesuatu yang salah menurut saya. Ini era yang salah. Terus terang, saya mungkin satu orisinalitas pemikiran saya, bahwa saya khawatir bahwa suatu saat teknologi itu menjadikan manusia seperti robot dan kehilangan rasa kemanusiaan. Sehingga saya harapkan untuk ke depan, inovasi itu ditujukan untuk kebaikan umat manusia. Manusia semakin humanis, semakin tolong-menolong, gotong royong ya. Dan itu inovasi itu mestinya sebagai passion dan tidak hanya sebagai ngumpulin duit dan menjadi kapitalisme. Seperti Steve Jobs, itu salarinya cuma USD 1. Tapi dia membuat inovasi itu benar-benar sebagai passion. Dia sudah di level aktualisasi diri. Dia tidak mencari uang. Dia sudah tegaskan, saya sudah menciptakan jutaan $, tapi yang saya cari bukan ini. Kepuasan saya adalah membuat sesuatu yang baru. Nah, cuman sesuatu yang barunya ini jangan sampai membuat dunia semakin kehilangan kemanusiaan. Saya harapkan ke depan semua inovasi baik dalam teknologi dan apapun itu membuat orang semakin humanis dan membuat dunia yang lebih baik. Oke, itu dan saya harapkan. Kalau saya boleh ngambil kesimpulan, namanya teknologi itu kan pasti dibuat oleh manusia juga untuk manusia. Pasti untuk kebaikan dan pasti untuk sesuatu yang membuat manusia lebih baik, Pak. Apapun itu seperti pedang bermata dua. Betul. Bisa untuk seperti ginilah nuklir. Pernah menghancurkan Jepang. Di sisi lain dia bisa menjadi listrik. Nah, ini seperti pedang, bisa dibuat sesuatu yang memusnahkan manusia dan juga bisa membuat sesuatu yang membuat manusia lebih baik. Betul. Nah, saya harapkan orang semakin punya kesadaran, karena orang semakin pinter, semakin menguasai teknologi, itu sebenarnya semakin berbahaya. Seperti Richard Feynman, dia yang bikin bom atom Amerika ke Jepang. Dia mendapat tahanan, dia nggak bisa keluar negeri karena ditahan FBI, tahanan politik. Karena dia orang yang sangat ini ya, karena bisa membuat bom atom itu spesial ya. Nah, makanya itu orang-orang pinter ini saya harapkan dia tidak menggunakan kepintarannya untuk memusnahkan manusia. Ada lagi tokoh dari Soviet namanya Andrei Sakharov. Dia pertama adalah orang yang mendesain bom nuklir Soviet. Akhirnya dia orang yang sangat menentang nuklir. Nuklir itu sendiri. Iya, dia meminta dia termasuk salah satu tokoh yang membuat era perang dingin itu tidak terjadi karena itu surat-surat dia agar semua negara memusnahkan nuklir. Padahal dia awalnya adalah dia desainer nuklir, yang menemukannya. Iya. Waduh, tapi memang kalau bisa dilihat-lihat, kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya memang itu Pak ya, teknologi itu bermata dua. Tapi mereka memang pertama kali bikin itu benar-benar passion untuk inovasi dan inovasi-inovasi, tiba-tiba sebuah terjadi yang baru dan pengennya bisa berguna untuk hal positif besar untuk manusia. Tapi mungkin ada beberapa oknum-oknum yang di luar tersebut yang pengen memanfaatkan, akhirnya jadi buruk Pak ya. Saya membaca biografi Richard Feynman dan Richard Feynman Oppenheimer itu yang membuat bom Amerika yang dijatuhkan ke Jepang. Dia menangis karena sama sekali tidak menyangka efeknya seperti itu. Dan dia setelah itu tobat, dia tidak ingin membuat bom. Oke, nggak mau buat bom lagi. Waduh, kalau saya mah tiap hari, kalau tiap pagi mah pasti ngebom Pak. Bau lagi Pak. Itu beda ngebomnya ya. Dan kalau
agak ironis banget yang namanya manusia dan banyak orang yang mungkin mereka tidak tahu inovasi dan tidak tahu soal teknologi, mereka selalu menyalahkan yang namanya teknologi. Tuh gara-gara teknologi kan, makanya gara-gara ada nuklir, terus Jepang dibom. Gara-gara ada BB, pacar saya nggak pernah pedulin saya, selalu selingkuh sama BB-nya atau gimana. Dan itu kan seharusnya bukan teknologi yang salah Pak ya. Tapi itu gimana Pak? Sikap manusia Sikap manusia Pak ya. Dalam apa namanya? Sikap manusia dalam memahami dan mempergunakan teknologi sebagaimana mestinya. Betul. Jadi jangan sampai kita dijajah teknologi. Kita tetap harus menguasai teknologi. Karena teknologi itu kita yang bikin, ya, gitu kan. Teknologi itu alat bantu kita, bukan kita menjadi budak teknologi. Betul. Tepuk tangan dong, kita nggak mau jadi budak. Wah, aduh. Ini jadi budak ini, dipegang mulu nih tadi. Jadi pegang mulu, saya yang dipegang. Ya, kita tadi udah ngomong, tadi ada sempat dibahas ada sebuah film yang menjadi sebuah juara, betul ya? Dengan siapa aja nih tim-timnya? Mungkin kameranya bisa disorotin ini tiga orang-orang ini, mereka dari komunikasi, betul? Ya, dari Universitas Petra. Coba kenalan satu-satu bertiga nih. Saya Raditya Caturyono dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Nadia Ayu Jayanti, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Clara Angelita, Program Studi Ilmu Komunikasi. Wah, dan kalian membuat sebuah film pendek, betul? Betul. Film pendeknya judulnya apa? Oksigen. Oksigen. O2 Sigen. O2 Sigen. Iya. Si-nya pakai S apa Z? S. O2 Sigen. Kenapa? Nah, tuh. Itu sebenarnya film yang kami buat itu untuk mengikuti sebuah lomba di Universitas Pajajaran dengan tema Egg for the Earth. Jadi tentang tema lingkungan. Nah, makanya kita ingin membuat sebuah film yang menginspirasi banyak orang tentang bagaimana mereka harus menjaga lingkungan itu. Makanya kita ambil kata oksigen karena kita hidup pasti butuh oksigen. Betul. Luar biasa. Ini teknologi untuk kemanusiaan ini, betul. Oh, betul untuk kemanusiaan. Dan kalau yang punya ide siapa nih? Yang punya ide cerita ini? Yang punya ide berhalangan hadir. Oh, berhalangan hadir. Jadi produser dan sutradara kita berhalangan hadir karena berada di luar kota. Oh gitu, lagi malu-malu dia ya. Nah kalau kalian sendiri taunya idenya itu dapat dari mana sih? Sebenarnya yang punya ide mereka berdua. Jadi kita sebagai tim, kita sebagai tim itu mendiskusikan apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita tampilkan untuk pembuatan film ini. Mereka dua orang itu yang memberikan ide yang terbesarnya. Kita sebagai tim mendukung. Kita memberikan ide gimana kita harus membuat sebuah karya yang berbeda dari yang lain. Dari hal yang kecil itu menjadi efek yang besar. Ya, berarti mereka jago ya buat yang kecil-kecil jadi besar ya. Ya bener toh Pak. Gak boleh negatif thinking loh ya. Jadi kecil jadi besar. Kalau besar gak boleh dikecilin lagi. Ya betul ya. Dan dari semuanya ini berapa menit filmnya? Boleh tahu? 7 menit. 7 menit. Dari semuanya ini buat kalian, mungkin kalian juga ikut pembuatannya ya? Ya, saya sebagai editor. Ini saya production manager. Ini sebagai yang megang action gitu doang? Oh bukan? Kameramen. Kameramen, wih kameramennya cantik men. Mau kenalan ya lo? Udah tadi. Udah. Ini kameramen sini mah bludus-bludus, ini cantik luar biasa. Nah dari pembuatan ini buat kalian bertiga yang paling menantang apa sih? Sebenarnya yang paling menantang itu intrik di dalam tim kita, tim sendiri karena kita semua punya ide, punya inovasi, tapi bagaimana caranya ide itu kita mix jadi satu supaya bisa menjadi sesuatu yang menginovasi semua orang kayak gitu. Itu yang paling susah karena semuanya tuh punya kemauan untuk ini ideku bagus, tapi gimana caranya kita mengemis itu semua bisa menjadi satu. Nah, itu seperti yang tadi Pak Wawan bilang, yang namanya idea itu adalah banyak ide dijadiin satu, betul Pak ya? Nah, ini PR buat mereka, tapi mereka sudah menghasilkan sebuah film yang luar biasa, judulnya adalah O2 Sigen. Nah, pemirsa di rumah mungkin bingung pengen nonton film saya seperti apa, tapi kita akan kembali lagi setelah film ini di Teknovasi. Kita lihat dulu filmnya seperti apa. O2 Sigen.
Ya jelas dong. Gimana sih? Kok kamu bisa keren banget? Gampang, pakai Glacio. Sandal ini keren, nyaman, dan terbuat dari bahan terbaik. Wow. Glacio, sandal keren dan cocok untuk anak muda di segala situasi. Kualitas sandal Glacio juga terbaik. Halo Felis. Hai Felis. Hey, kalian keren banget sih. Iya dong, kita kan pakai Glacio. Kan Glacio yang bikin kita keren. Aku juga pakai sandal Glacio. Glacio, the next generation, sandal terbaik sepanjang masa. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Dan kita masih di Teknovasi, Take to the Future. Dan tadi kita sudah menyaksikan sebuah film yang pasti sepenggalan aja, karya dari anak Petra, dan itu juara. Tapi sebelum kita lanjutin, ada satu pertanyaan yang saya mau tanya sama mereka. Itu kan menjadi juara, betul ya? Ajang kompetisinya apa namanya? Short Movie Competition FTIP Universitas Pajajaran. Pajajaran. Dan kalian adalah juara? Satu. Juara satu. Juara favorit. Juara favorit dan juara satu? Ya. Tepuk tangan dong buat Universitas Petra yang luar biasa. Seperti apa hebatnya, tadi udah sepenggalan dan kita akan menyaksikan habisnya seperti apa. Please check this one out. Oh, to Sigen.
Nah, itu dia yang namanya O2 Oxygen. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Pokoknya intinya kita harus berbuat sesuatu untuk dunia. Walaupun menjaganya bisa macam-macam. Bisa menjaga benar-benar menjaga ataupun menjaga kita membuat sebuah inovasi-inovasi yang luar biasa. Salah satunya lagi dari teman-teman Petra yang sudah membuat sebuah inovasi lagi. Ini saya agak-agak bingung namanya karena dia juga agak sedikit bingung menamakannya. Tapi luar biasa. Sebentar, mana mic-nya tadi? Nah, namanya siapa? Kenalkan dulu. Terus semester berapa? Saya Roy dari jurusan Informatika angkatan 2010, sedang semester 7 juga. Oke. Sama Christopher tadi. Inovasinya apa nih? Saya sedang membuat. Boleh. Mungkin digeser sedikit. Kamera dapat? Dapat ya? Oke. Mungkin bisa di zoom aja, zoom. Nah, itu. Ide awal saya tentang Petra ini, kurangnya ada fasilitas dari Petra tentang visualisasi di Petra, sehingga anak-anak yang mungkin dari luar pulau itu susah untuk melihat seberapa bagusnya sih di Petra ini. Wih, ada fasilitas. seberapa bagusnya. Pak, ada dapat fasilitas apa? IP-nya naikin, Pak, IP-nya. Terus. Ya, itu untuk fasilitas seperti itu. Dan ini jadi virtual, jadi orang-orang 3D ya? Ya, secara 3D. Secara 3D, jadi mereka bisa masuk ruangan, ruangan kelasnya seperti apa, ruangan dosen seperti apa, seremnya gitu ya. Ya kan ruangan dosen biasanya serem kan, jadi dipanggil pasti ada salah gitu. Terus ruangan buat sidang seperti apa, kantin seperti apa gitu ya? Untuk sementara ini saya buat di lantai P2 saja, karena base informatika kan kebanyakan lab-lab informatika ada di lantai tersebut. Tapi mungkin nanti kedepannya akan di-develop, hampir semua ruangan bisa masuk ya? Iya. Mungkin ada satu yang di forbidden, kalau cowok nggak boleh masuk toilet cewek nanti. Tapi kalau bisa masuk kan jadi, saya pengen tahu toilet cewek kayak apa, kayak gimana bentuknya gitu ya. Dan ini kalau kamu sendiri buat berapa lama nih? Untuk proses pembuatannya sekitar 4 bulanan. Sama untuk tugas akhir juga ya? Iya, untuk tugas akhir juga. Dan kepengennya, mimpinya dari program ini ke develop kemana sih? Pengennya sih bisa full sampai 1 Petra sih emang. 1 Petra ya? Benar sampai. Memang untuk fasilitas di anak-anak luar pulau yang mungkin. Oke, sampai gimana cara nyari taksi sama ke kantor pos juga ada ya? Dari Petranya ya, betul ya? Moga-moga seperti itu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Tapi kita yang luar biasa sekarang banget hari ini adalah kita ada yang namanya quiz. Tinggal di follow Twitter kita @teknovasi_SBOTV. Dan juga mention langsung pakai hashtag, di follow. Terus langsung di-mention, dan juga pakai hashtag adalah Teknovasi Data Utama. Lalu jawab, kira-kira pemirsa di rumah pengen idenya seperti apa sih untuk yang 2 minggu ke depan. Kasih ide yang luar biasa yang banyak apapun itu, karena nanti akan ada pemenang. Satu kita pilih yang idenya paling luar biasa, dan kita pilih untuk tayang juga 2 minggu lagi dengan hadiah sebesar Rp100.000. Siapa aja bisa menang, oke? @Teknovasi SBOTV. Juga di hashtag, di mention Teknovasi Data Utama. Oke. Untuk terakhir, the last but not the least, saya mau minta pendapat dari Pak Wawan. Dari semuanya ini about technology and also about science. Pengennya buat teman-teman Petra dan juga pemirsa di rumah, pesan terakhirnya Pak. Sekarang era teknologi, era rekayasa, reka engineering. Tapi Anda tidak akan bisa menguasai teknologi, engineering, tanpa menguasai sains. Sains adalah fundamentalnya teknologi. Sains adalah platformnya teknologi. Sains adalah basicnya teknologi. Jadi Anda akan Anda bisa menguasai teknologi dan engineering. Tapi kalau Anda menguasai sains itu akan lebih baik dan itu akan lebih terarah. Jadi memang banyak orang menguasai engineering dan teknologi, tidak terlalu menguasai sains. Tapi kebanyakan yang menguasai sains cukup kuat, ketika masuk ke teknologi dan engineering, dia juga akan sangat kuat. Jadi engineer dan teknolog yang baik itu adalah juga yang menguasai sains dengan sangat kuat. Karena sains adalah fundamental dan platform dasar dari teknologi dan engineering. Itu aja. Oke, berarti kita harus benar-benar membuat diri kita inovasi dan juga jangan lepas dari sains. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masih teknologi yang luar biasa dan kita akan kembali lagi teknovasi berikutnya. Saya Arthur, ciao Teknovasi, take to the future.
Bye.